Murid merdeka ialah murid yang menampilkan karakter mandiri, namun cerdik dalam bergaul, dapat berkolaborasi, berani, sopan, dan berkompetensi atau memecahkan persoalan hidup. Untuk menumbuhkan karakter tersebut, banyak upaya yang dapat pendidik lakukan. Salah satunya dengan memberikan latihan kepada murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Menurut Howard Gardner, dalam diri setiap individu terdapat 9 macam kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik verbal, matematis logis, ruang visual, kinestetik badani, musikal, interpersonal, intrapersonal, lingkungan atau naturalis, dan eksistensial yang dikenal dengan kecerdasan majemuk. Masing-masing individu memiliki kecerdasan tersebut, namun dalam kadar yang berbeda-beda. Penting bagi murid untuk memahami hal ini karena dapat digunakan sebagai kekuatan diri yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan tindakan aksi nyata dengan judul melatih murid memahami kecerdasan majemuk. Berikut deskripsi tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran murid tentang kekuatan diri mereka. 1. Melakukan presentasi teori kecerdasan majemuk atau ganda Howard Gardner. Pada tahap ini saya melakukan presentasi tentang teori kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda yang dicetuskan oleh Howard Gardner kepada sebanyak 22 orang murid yang berasal dari berbagai kelas pada SMAS LKM di Laha. Presentasi dilakukan selama kurang lebih 60 menit melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya, saya menyampaikan informasi mengenai tujuan dan maksud presentasi melalui Messenger Group, kemudian membagikan link meeting kepada mereka untuk bergabung. Sesuai waktu yang telah dijadwalkan, murid kemudian bergabung dan saya melakukan presentasi. Saya membuka presentasi dengan mengucapkan salam serta menanyakan kabar. Saya kemudian melanjutkan dengan memberikan penjelasan melalui slide presentasi PowerPoint mengenai pengertian intelijensi atau kecerdasan, konsep dasar teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligences, 9 macam kecerdasan manusia, mulai dari pengertian, kemampuan terkait, dan cara mengembangkan kecerdasan tersebut, cara mengenal atau mengetahui profil kecerdasan majemuk murid, serta manfaat dilakukannya pengukuran kecerdasan majemuk bagi murid. Dalam melakukan presentasi, saya sekali meminta murid untuk bergiliran membaca materi yang disajikan serta melontarkan berbagai pertanyaan untuk ditanggapi oleh murid. Presentasi diakhiri dengan sesi tanya jawab. Presentasi yang dilakukan berjalan baik dan lancar hingga selesai. 2. Melakukan tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk atau ganda murid. Pada tahap ini, saya melakukan tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk atau ganda. Terdapat 2 jenis tes yang dapat digunakan, namun saya lebih memilih menggunakan skala B atau Multiple Intelligence Scale B atau MISB yang lebih sesuai dengan anak-anak, siswa atau remaja karena sifatnya lebih sederhana. Hanya menentukan satu di antara 2 pilihan. Saya membuat soal tes dalam 9 kelompok bagian yang mewakili 9 macam kecerdasan majemuk, memuat aktivitas atau kegiatan pada bagian A dan bagian B. Bagian A memuat aktivitas atau kegiatan dari satu kecerdasan yang akan diuji, dan bagian B memuat aktivitas atau kegiatan dari 8 kecerdasan lain. Tes diberikan kepada murid SMAS LKM di Laha yang mengikuti presentasi teori kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda Howard Gardner melalui link Microsoft Form yang dibagikan pada Messenger Group. Saya memberikan waktu selama 5 hari kepada murid untuk dapat mengerjakan tes tersebut. Pertimbangannya ialah karena tes yang diberikan memuat banyak soal, yakni sebanyak 72 soal yang harus dikerjakan, sehingga murid memerlukan waktu yang lebih santai dan leluasa untuk mengerjakan tes tersebut. Informasi mengenai bentuk soal tes tersebut serta cara menjawab soal tersebut telah saya berikan saat melakukan presentasi. Hal ini dimaksudkan agar murid memiliki gambaran dalam pengerjaan tes, karena tes dilakukan secara online.
Berdasarkan respon yang masuk, terdata sebanyak 16 respon. Namun, terdapat satu murid yang mengerjakan tes sebanyak 2 kali, sehingga total murid yang mengikuti skala B atau MIS B hanya sebanyak 15 dari 22 murid dengan jawaban yang berbeda-beda. Jawaban yang berbeda-beda ini mengindikasikan profil kecerdasan murid yang juga berbeda-beda. 3. Menampilkan profil kecerdasan majemuk atau ganda yang dimiliki murid. Setelah melihat respon yang diberikan murid, saya kemudian melakukan rekapan jawaban dengan cara menjumlahkan nilai jawaban A pada setiap bagian yang telah dipilih. Nilai tersebut kemudian dituliskan pada form resume, kemudian dipindahkan pada profil Multiple Intelligence Scale untuk mendapatkan profil kecerdasan majemuk setiap murid. Profil kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligence murid saya tampilkan dalam diagram yang memuat rincian skala 9 macam kecerdasan yang dimiliki masing-masing murid secara individual. Profil tersebut telah saya kirimkan kepada masing-masing murid untuk dilihat dan diketahui melalui chat messenger. Profil kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligence murid SMAS LKMD Laha secara umum ditampilkan pada diagram berikut. Dari data di atas memperlihatkan bahwa rata-rata murid memiliki kecerdasan majemuk pada 4 tingkatan skala, yakni kategori tinggi pada kecerdasan intrapersonal skala 6, kecerdasan matematis logis dan interpersonal skala 5, kategori sedang pada kecerdasan ruang visual, kinestetik badani, naturalis atau lingkungan, dan eksistensial dengan skala 4, serta kategori rendah pada kecerdasan matematis logis, ruang visual skala 3. 4. Mengajak murid melakukan refleksi terhadap kecerdasan majemuk atau ganda yang dominan yang dimiliki. Setelah murid mengetahui profil kecerdasan yang dimiliki, tahap terakhir yang saya lakukan ialah mengajak murid melakukan refleksi terhadap kecerdasan majemuk atau ganda dominan yang mereka miliki. Saya menyiapkan beberapa pertanyaan refleksi yang menanyakan pemahaman mereka mengenai apa yang mereka ketahui tentang kecerdasan majemuk, bagaimana perasaan mereka saat mengikuti tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk, apa kecerdasan dominan yang mereka miliki, serta bagaimana mereka dapat menggunakan kecerdasan dominan tersebut sebagai kekuatan yang dapat membantu dalam pembelajaran. Banyak murid yang mendemonstrasikan refleksinya melalui tulisan. Ada juga murid yang mendemonstrasikannya melalui rekaman video atau foto maupun rekaman audio atau suara. Kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan dari 9 macam kecerdasan manusia sebagai kemampuan untuk memecahkan permasalahan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Begitulah kira-kira sepenggal kalimat dari pemahaman yang diberikan wali kelas kami mengenai teori kecerdasan majemuk. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Apalagi ketika tiba saat-saat di mana saya mulai mengerjakan tes untuk mengukur skala kecerdasan majemuk yang saya miliki. Perasaan saya saat itu riang, menyenangkan dan bercampur rasa penasaran. Usai tes berlangsung, wali kelas saya kembali memberitahukan saya hasil tes tersebut. Oh, ternyata saya memiliki 9 macam kecerdasan majemuk, dan yang paling dominan adalah kecerdasan linguistik, verbal, interpersonal, intrapersonal, dan eksistensial. Wah, saya berpikir sepertinya saya sudah bisa untuk menjadi seorang penulis, ahli sastra, editor, dan yang sejenisnya dengan itu. Dan setelah beberapa saat berangan-angan, saya pun kembali memikirkan, bagaimana caranya agar saya dapat menggunakan kecerdasan majemuk tersebut. Sepertinya saya perlu mendengarkan secara efektif, belajar berbicara dengan jelas, perbanyak membaca, menulis, banyak bertanya pada diri sendiri, perlu banyak berteman, dan saya pun harus sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain. Ya, begitulah kira-kira.